Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum muda, bertemu lagi bersama kami di video kali ini dalam segmen Nyeni, Nyeru Bareng KPI bersama saya Najamuddin Azra Sulham. Dan hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Oktober yang diperingati sebagai Hari Santri. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengangkat tema yakni santri juga bisa gaul kok. Apa sih itu santri? Santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Santri biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Namun dengan menetapnya mereka di lingkungan pesantren, banyak orang yang mengira dan menganggap bahwa santri itu gagap akan teknologi. Mereka itu jauh akan teknologi. Santri dengan sebuah fenomena teknologis justru diperlukan. Jika dilihat fenomena saat ini di pesantren, biasanya alat komunikasi tidak diperkenankan atau tidak boleh digunakan di dalam lingkungan pesantren seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Tetapi untuk saat ini teknologi bukan lagi menjadi sandungan bagi para santri. Teknologi pula harus dimiliki dan digaungkan oleh santri agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada. Dengan tetap mempertahankan jati diri santri dan identitas, maka santri harus bisa menghindari dampak negatif dengan adanya perkembangan teknologi yang ada. Dalam kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan tamu spesial yang berada di sebelah saya saat ini. Marilah kita sambut bersama Kakang Budi Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tentunya baik sekali ya. Baik sekali, alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke bincang-bincang kita kali ini, kita akan memperkenalkan Kakang Budi Hidayatullah ini lebih dalam lagi. Karena tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kita akan mengulik lebih dalam lagi siapa sih Kakang Budi ini. Memiliki nama lengkap Kakang Budi Hidayatullah, biasanya dipanggil Kakang Budi atau Kakang Budai ya. Oke. Bertempatkan di Jalan Sentul, Bantur Sekarsari, RT 4 RW 4, Dusun Kedung Sumur, Desa Kedung Sumur, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Kakang Budi ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Oke. Dan Kang Budi ini juga mahasiswa UIN 1, jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kalau ngomongin pendidikan formal, Mas Budi Hidayatullah ini sangat ini sekolahnya sekolah agama terus ya, mulai dari pendidikan RA, MI, MTS, MA, dan sekarang dilanjut ke UIN. Masuk ke UIN Tulungagung tahun 2020. Dan selain menempuh pendidikan formal, Kakang Budi juga menempuh pendidikan di pondok pesantren ya. Ya, betul sekali. Oke. Mulai dari tahun 2017 sampai 2020, Kakang Budi masuk di pondok pesantren Bahrul Ulum, Desa Besuk, Kecamatan Besuk Kidul, Kabupaten Probolinggo. Selain menempuh pendidikan formal, Kakang Budi juga mengemban ilmu di pondok pesantren. Ya, betul sekali. Jadi tahun 2017 sampai dengan 2020, Kakang Budi menempuh pendidikan di pondok pesantren Bahrul Ulum di Kabupaten Probolinggo. Ya. Oke. Untuk pengalaman organisasi, wow, banyak banget ini. Oke, mungkin kita akan menyebutkan sedikit aja ya. Ya, Bapak. Mulai dari menjadi pengurus penegak pramuka Yesbahu Skot tahun 2017 sampai dengan 2020. Kemudian menjadi pengurus Kominfo Formasi UIN 1 Tulung Agung. Kemudian juga menjadi Dewan Pertimbangan dan Konsultasi Pengurus Formasi UIN 1 Tulung Agung. Dan juga menjadi Ketua Paguyuban Duta Santri UIN 1 Tulung Agung di tahun 2022 sampai dengan 2023. Dan Kakang Budi ini sekaligus winner Duta Santri UIN 1 Tulung Agung 2022. Apa sih motivasi dari Kakang Budi dari umur kita yang masih kita bilang muda kan ya? Ya. Terus kita di usia muda itu udah banyak sekali pengalaman organisasi atau prestasi yang udah kita capai ini. Apa sih motivasinya dari Kakang Budi sendiri gitu? Oke, mengenai mengenai motivasi ya bagi saya, karena dalam
sejauh ini saya mengikuti berbagai organisasi dan juga bisa dikatakan kecil-kecilan ya, itu sedikit prestasi bagi saya gitu ya. Karena dengan kesibukan berorganisasi, kita tahu dari berbagai pengalaman di situ, mulai dari kita pengalaman dalam pertemanan itu harus seperti apa. Dalam pertemanan itu kan banyak kan teman-teman yang egois dan juga pemaaf, dan di situ juga kita dapat pengalaman dan ilmu juga ketika di situ. Dan tentunya kalau kita berkomunikasi mengenai organisasi, di situ kita juga banyak ilmu yang kita dapatkan, bukan hanya di dalam kampus juga, tetapi ketika kita mengikuti di organisasi, ilmu pun juga lebih luas di situ. Itu yang saya cari ketika mengapa saya itu berorganisasi itu penting bagi saya. Jadi pengalaman dari ilmu pengetahuan itu tidak hanya kita dapat di bangku sekolah atau di ruang kelas saja. Ya, betul sekali. Jadi pengalaman organisasi, pengalaman kita di luar, berinteraksi dengan orang, itu juga sebagai tahapan kita atau proses kita dalam kita mencari ilmu atau kita berproses gitu. Nah, ya betul. Jadi saya itu lebih kalau kita lebih fokus pada bangku kuliah. Jadi pengalaman kita itu cuma di situ saja. Tapi kalau kita dengan berbagai organisasi yang kita ikuti, nah di situ kita lebih banyak pengalaman dan juga ilmu di situ gitu. Oke. Jadi kita sebagai santri tentunya ya, kita juga harus bisa mengetahui banyak hal dan kita juga harus mengetahui ada apa aja sih di sana. Kita dengan berorganisasi, kita mengenal banyak karakteristik orang, kita bisa mengetahui orang yang seperti ini, seperti itu. Jadi santri itu kita nggak hanya tahu di dalam pondok pesantren aja gitu ya. Ya, jadi dengan mengikuti organisasi juga Kakang Budi ini bisa banyak belajar gitu dari berbagai hal yang diikuti. Sebagai seorang santri, Kakang Budi pastinya juga disibukkan dengan berbagai kegiatan di pendidikan formal, di dalam pondok pesantren, dan juga di dalam organisasi. Bagaimana sih? Mungkin membagi waktunya, keluh kesahnya bagaimana, sehingga Kakang Budi itu bisa meringkas itu semua, membagi itu semua dengan sebaik mungkin gitu. Oke, keluh kesah menjadi santri ya. Di situ ya mungkin keluh kesah saya ketika menjadi seorang santri itu bagaimana cara memanajemen waktu, terus bagaimana cara kita untuk hafalan, terus bagaimana kita ketika di posisi kita itu harus kuliah, terus kita itu harus belajar, terus kita itu harus mengaji dan lain sebagainya. Memanajemen waktu lebih tepatnya. Ada di situ keluh kesah yang belum bisa terrealisasikan sejauh ini, karena di situ saya harus mengatur waktu saya kuliah dan juga mengatur cara mengerjain tugas, hafalan dan lain sebagainya. Itu sih lebih keluh kesah saya sejauh ini. Mungkin lebih yang mengenangkan ya ketika mondok itu saya lebih ketika mengantri mandi. Jadi di situ teman-teman semuanya, kalau di pondok itu tentunya kita saling menunggu antri mandi gitu. Itu yang saya sampai saat ini saya menjadi kenangan bagi saya. Kenangan, dan itu sebuah hal yang indah. Kan kehidupan di santri juga sangat berbeda jauh dengan kehidupan kita di rumah. Yang kita di rumah mungkin kita mau makan enak, mau ngapain ada, mau minta apa ada. Tapi kalau di kehidupan di pondok pesantren pastinya kan kita juga harus bisa berbagi dengan teman kita, mandi pun harus antri, terus makan pun juga kita harus berbagi, dan kita nggak bisa milih-milih gitu ya. Sebagai seorang santri kita juga banyak belajar gitu ya. Betul. Ya bisa dikatakan ya kalau kita mengenai di pondok pesantren ya, tentunya kalau kita membandingkan di rumah, kalau di rumah itu kalau kita lapar itu sudah ada. Namun kalau kita berbicara makanan di pondok itu tentunya kita harus berjuang terlebih dahulu, karena namanya juga seorang santri ya. Lah di situ kalau mengenai makanan kita itu harus masak terlebih dahulu. Kadang kalau di pondokku itu kan harus masak dan juga kadang kita beli gitu kan. Lah di situ kita yang membuat kita itu harus menjadi seorang santri yang lebih jago dalam masak dan juga tentunya tidak kalah seru daripada di rumah gitu. Jadi kita lebih mengutamakan kemandirian kalau di pondok pesantren gitu. Nah, jadinya juga di pondok pesantren itu bisa dibilang momen kita kepepet. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam dunia lingkungan pesantren atau kita menjadi santri, kadang yang kita awalnya nggak bisa, mau nggak mau kita harus belajar, mau nggak mau kita harus yang nggak bisa masak harus bisa masak, yang belum bisa mandiri harus bisa mandiri, kita cuci baju sendiri, merapikan tempat kita sendiri gitu. Iya, jadi lingkungan di pesantren juga
sangat-sangat membantu kita dalam membentuk karakter kita. Iya, Seperti itu. gitu. Jadi kenangan di pondok pesantren itu sangat-sangat berwarna gitu ya. Iya, betul sekali. Ngomongin soal santri nih, Kakang Budi juga sebagai seorang santri nih ya. Ketika dulu menempuh pendidikan sekolah, kan dulu di dalam lingkungan pondok pesantren gitu ya. Terus sekarang udah memasuki pendidikan selanjutnya, yakni di universitas ataupun sekarang sudah berkuliah gitu. Ada nggak perbedaan dari yang dulunya kita berada di lingkungan pesantren lalu masuk ke dunia perkuliahan itu gimana rasanya? Ya mungkin kalau kita melihat perbedaan antara dunia dulunya saya seorang santri dan sekarang saya masuk di UIN, ya mungkin di perbedaannya mungkin dalam pergaulan dengan teman-teman yang ada di UIN 1 tentunya ya. Nah di situ perbedaannya lebih kepada pergaulan teman-teman, yang mana pergaulan teman-teman di pondok saya itu putra dan putri itu dibedain. Lah sedangkan kalau di kampus kita itu sudah berbaur, putra dan putri itu dalam satu kelas itu jadi satu gitu. Itu perbedaan dari pondok dulu aku di pondok pesantren dan sekarang aku di kampus. Ketika saat kita kuliah itu satu ruangan. Itu perbedaan yang paling jauh dari sekarang. Oke, mungkin dari situ ada sedikit atau culture shock atau mungkin hal yang membuat Kakang Budi itu harus menyesuaikan dulu gitu ya. Iya. Dulunya teman-temannya cuman cowok gitu, sekarang sudah campur laki-laki dan perempuan menjadi satu gitu. Iya betul sekali, karena dari dulu itu kan kalau di pondok saya kan benar-benar itu dipisah, karena ya laki-laki perempuan, karena di situ kalau kita digabungkan jadi satu kayaknya menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Yeah. Karena di situ kalau di pondok pesantren tentunya kita lebih lebih mengutamakan kita itu harus, kalau tidak muhrim itu tidak boleh sentuhan dan tidak boleh ketemu gitu. Nah, ketika melanjutkan di UIN 1 Tulungagung, yang mana di UIN 1 Tulungagung ini teman-teman tidak dipisah dan semuanya itu harus jadi satu gitu kan ya. Iya, udah Nah, jadi satu ruangan satu kelas. iya gitu. itu udah di situ harus ya tantangan bagi saya. Apalagi mohon maaf ya bisa dikatakan saya itu bisa menghafal Al-Qur'an gitu lah. Di situ saya masih pertama itu gugup. Gimana sih caranya saya itu tetap mempertahankan dan lain sebagainya gitu. Nah di situ saya ada gugup, tapi saya berusaha untuk menyesuaikan gitu. Jadi sekarang ini saya dalam penyesuaian sampai saat ini pun saya juga merasa harus penyesuaian. Seterusnya harus menyesuaikan gitu. Bagaimana sekiranya saya bertemu dengan teman-teman dan juga ketika balik ke pondok lagi itu saya sama dengan Budi yang dulu juga gitu. Itu sih kalau dari saya. Jadi tentunya ketika sekarang menempuh pendidikan di universitas di UIN Tulungagung, tentunya juga dengan lingkungan yang berbeda, ada tantangan tersendiri ya. Iya betul. Jadi mungkin banyak cobaan gitu ya. Ada banyak ini yang harus aku hindarin nih, ini yang harus nggak boleh kita lakuin gitu. Iya, Oke. betul. Nah, kita sebagai santri ini dalam menghadapi fenomena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, bagaimana sih menurut tanggapan Kakang Budi dalam menyikapi itu? Kita sebagai seorang santri nih gitu. Oke, mengenai teknologi ya. Soalnya teknologi ketika kita membahas di dunia santri, tentunya kalau teknologi itu kita kalau jadi seorang santri tidak boleh membawa handphone, tidak boleh membawa laptop dan elektronik lain sebagainya, karena seorang santri itu fokus murni, kita fokus pada kajian-kajian yang basis islami dalam keagamaan, terus ngaji kitab dan lain sebagainya. Nah tentunya ketika kita membahas mengenai teknologi bagi santri itu kan sekarang kita fokus kayak harus membranding untuk pesantren kita gitu kan. Nah di situ kalau lebih ke teknologi itu sangat penting bagi kita semua, terutamanya bagi kalangan santri yang mana untuk membranding pondok pesantren tersebut. Di situ kalau lebih teknologi itu fokusnya pada kepengurusan pengurus yang ada di pondok. Lah kebetulan dulu itu kan saya kepala pondok ya. Ya di situ saya menjadi seorang kepala pondok, di situ ada staff-staffnya yang mana untuk teknologi itu dibagi di bagian media. Jadi untuk membranding pondok dan tugas seharian santri, mahasantri itu yang merekam dan merekod dan lain sebagainya itu pengurus tersebut, agar dari orang tua dan juga masyarakat lihat ini loh dari pekerjaannya santri di pondok itu seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang sangat penting sih dalam teknologi saat ini. Jadi dengan adanya forum atau
komunitas yang dibentuk juga di pondok yang mungkin biasanya kita sebut dengan media pondok gitu ya. Yeah. Untuk sebagai wahana para santri itu untuk belajar, untuk membantu branding dari pondok pesantren tersebut, itu juga memperkenalkan kepada dunia luar bahwa gini loh di pondok pesantren seperti itu ya. Jadi untuk saat ini sudah banyak sekali pondok pesantren yang sudah memfasilitasi santrinya untuk mengenalkan dunia ilmu pengetahuan, teknologi gitu ya. Ya, betul sekali. Ya, kalau di pondok itu rata-rata kan santri kan ingin sekali bawa HP. Namun, kebijakan pondok dan juga peraturan pondok itu tidak membolehkan untuk bawa HP. Nah, di situ dikasih batasan antara media teknologi dan juga teman-teman pondok itu harus fokus dengan kitab juga. Tentunya kadang kita bisa dikatakan seorang pondok itu kudet, tapi tidak sekudet-kudet itu gitu loh. Jadi teman-teman pondok itu sekudet-kudetnya dalam teknologi, tapi dia tuh paham semuanya dalam teknologi. Karena di situ juga kita teman-teman itu diajari juga mengenai teknologi, yang mana di pondok itu juga memfasilitasi mulai dari kayak lab dan lain sebagainya. Itu sudah ada di pondok biasanya gitu. Jadi kita sebagai santri ini nggak hanya pintar atau jago di dalam ilmu pendidikan agama aja, ya, betul. Tapi juga kita mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini gitu ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, gimana sih kita mempertahankan identitas kita sebagai seorang santri dengan kehidupan kita yang saat ini sudah menyatu dengan pergaulan, dengan teknologi yang sangat sangat maju. Gimana sih dari Kakang Budi sendiri cara kita untuk tetap memegang teguh kita sebagai seorang santri gitu? Nah, ini ya, ketika menjaga kesantrian kita ya. Karena yang saya pegang sejauh ini menjaga kesantrian kita untuk tetap menjadi seorang santri. Karena kiai saya itu pesannya gini, Bud, jika kamu menjadi seorang santri, sekali santri, selamanya santri. Nah, di situ yang saya jaga menjadi seorang santri itu adalah satu, harus berakhlak. Karena ketika kita berakhlak, tentunya yang kita terapkan setiap hari itu dikenal oleh orang lain dengan berakhlak itu sudah menciri khas santri. Dan setelah itu baru mengutamakan ilmu. Kalau kita berakhlak belum tentu berilmu, gitu. Jadi yang saya terapkan tiap hari itu, yang paling utamakan itu adalah akhlakul karimah. Karena dengan seperti itulah identitas kita sebagai seorang santri itu sudah bisa dilihat gitu. Kalau kita menerapkan ilmu terlebih dahulu, belum tentu ada akhlaknya. Itu sih pesannya dari kiai saya yang saya pegangkan sampai saat ini. Jadi dimanapun kita, terus kita berada di posisi manapun, kita sebagai seorang yang bisa dibilang memiliki jabatan yang tinggi ataupun kita berada di lingkungan yang mungkin jauh dari kata santri, tapi kita di sana harus bisa tetap membawa diri kita sebagai seorang santri yang kita harus mendahulukan adab kita terlebih dahulu. Iya, betul sekali. Sebelum kita akhiri perbincangan kita pada episode Nyeni kali ini, akan sedikit ada closing statement atau yang ingin disampaikan oleh Kakang Budi. Tadi kan kita ngomongin santri nih, dimana kita terus mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan diri kita sebagai seorang santri. Mungkin ada sedikit yang disampaikan dari Kakang Budi. Oke, jadi dari saya sendiri yaitu untuk teman-teman komoda ya, teman-teman komoda. Nah, di sini satu cuman, ya sekali santri selamanya santri. Jadi berakhlak dulu baru ilmu gitu. Jadi teman-teman semuanya di sini kalau sudah santri, tetaplah kokohkan seorang santri. Karena di mana seorang santri itu harus berakhlak terlebih dahulu. Yang mana kita mulai dari pagi sampai pagi lagi itu kita harus menerapkan akhlak terlebih dahulu. Yang mana kita harus sopan dan juga ramah kepada keluarga dan juga masyarakat sekitar gitu. Karena dengan kita berakhlak terlebih dahulu daripada ilmu, di situ kita tentunya lebih ilmu kita itu sudah kelihatan gitu loh. Gak harus berilmu kita untuk menjadi santri gitu. Jadi berakhlak terlebih dahulu baru berilmu. Itu pesan saya cuma kepada teman-teman komoda. Semangat terus ya. Oke. Jadi nih komoda, kita sebagai seorang santri, meskipun mau kita memiliki jabatan yang tinggi, kita memiliki jasa yang tinggi, tetapi sekalipun kita seorang santri, tetap kita ingat
bahwa kita harus rendah diri, rendah hati. Kita nggak boleh menganggap bahwa diri kita ini besar, bahwa diri kita ini lebih dari siapapun gitu. Jadi tetap yang harus kita ingat, kita santri sampai kapanpun gitu Ya, sekali santri tetap santri. ya. Oke. Betul sekali. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.